Saya ini sebetulnya juga agak lama mengeluh di BPNU itu karena begitu banyaknya dokumen-dokumen yang harus saya tanda tangan setiap hari. Itu bisa bertumpuk-tumpuk dokumen yang ditanda tangani setiap hari karena kegiatan administratif yang memang padat. Nah, maka saya khawatir ini kalau tanda tangan 21 prasasti ini kayak ketemu karyawan sekretariat PBNU lagi saya minta tanda tangan. Nah, sekarang di PBNU insya Allah minggu depan sudah kita mulai digitalisasi administrasi di lingkungan PBNU. Jadi semua kegiatan administrasi di PBNU nanti akan dilakukan secara digital sehingga tidak ada kertas, semuanya pakai file digital. Ini wakilnya di digital ini mungkin kurang. Ya, pokoknya tidak ada kertasnya. Adanya ini bisa dibuka lewat HP atau lewat komputer. Tanda tangan juga tidak usah, orang kayak gitu tidak usah. Pakai namanya tanda tangan digital yang disebut QR code. Tanda tangan digital itu yang kotak terus dalamnya rumput itu namanya QR code. Jadi saya bilang tadi ini kalau prasasti di tanda tangan dipakai QR code jadi bisa apa enggak? Yang musik yang tukang nata gitu. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada LBC sebagian negara atas berhasilnya bangun kantor-kantor itu. Ya. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan terkait dengan hal ini, ingin saya ingatkan, dengan semua berhasil bangun kantor ini adalah rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua pengurus cabang, tidak semua MBC mampu membangun kantor seperti sejaringan semua. Ya, jadi ini termasuk rezekinya Allah yang diberi kisah. Kalau disuruh memahami apa sebabnya Banjarnegara pada punya kantor, ya wallahu a'lam, pokoknya itu rezekinya dari Allah. Nah, yang saya ingin ingatkan, tolong jangan dilupakan guna dari gedung-gedung yang jenengan bangun itu. Manfaatnya apa? Keperluannya membangun gedung itu apa? Ini jangan sampai dilupakan. Apalagi saya yakin penjenengan membangun gedung itu ini biayanya dari infaknya orang banyak. Kalau mungkin kekuatan dia yang sekarang badan dewi karena potongan beras. Pasti ini dari infaknya orang banyak, warga yang semua yang menginfakkan, memberi infak itu dengan niat jariah. Maka sekarang tanggungan panjenengan adalah gimana supaya pahalanya itu betul-betul mengalir. Karena saya kan sudah janji ngajak orang infak supaya menjadi pahala jariah. Kalau sampean dengan tidak bisa mewujudkan pahala-pahala yang terus mengalir dari infaknya warga itu,
Itu namanya dengan ingkar janji. Ya, maka ya jangan sampai dilupakan ini tujuan ini. Ya, kalau semua itu harus ada keperluannya. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu hanya sekedar supaya ada, hanya sekedar kepengen punya, hanya sekedar kepengen dilihat orang. Ini tidak boleh. Karena Nahdlatul Ulama ini pun didirikan, ini bukan asal mendirikan kumpulan. Nahdlatul Ulama didirikan itu bukan hanya karena ini kiai-kiai biasa kumpul-kumpul terus ini bikin organisasi itu saja. Terus ngapain ya pokoknya kumpul-kumpul? Kan tidak begitu. Nahdlatul Ulama itu didirikan ada maksudnya, ada keperluannya, ada tujuannya. Ya. Maka disebut Nahdlatul Ulama itu adalah jumlah atau berjumlah. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah kalimat yang punya makna sangat aktif. Ya, punya makna yang sangat aktif. Target Nahdlatul Ulama itu sangat aktif karena maknanya ini nahdo, bangkit. Nahdlatul Ulama itu bangkit, ini bukan sekedar sifat, bukan sekedar sifat yang pasif. Kalau disebut Islamnya bersifat Islam, itu belum tentu aktif. Ya, ini mohon maaf ya. Dan lain-lain, kalau disebut misalnya Saidiyah, misalnya begitu itu bangsa Said, kira-kira. Tapi belum tentu aktif. Saya beri contoh Saidiyah ini supaya tidak menyebut contoh yang menyinggung orang lain gitu. Kalau cuma sifat, Nahdlatul ini aktif. Kalau maknanya bangkit, bangkit itu kan ada keperluannya. Masa bangkit sekedar mau jejer, jejer ngadep tok kan ya enggak. Ada keperluannya. Umbaya ini kalau malam tengah malam bangkit itu aja ada keperluannya kok. Entah keperluan ke belakang, keperluan sama nyanyinya atau apa, itu ada keperluannya. Itu kenapa saya tiga? Nah ini jangan sampai dilupakan. Maksudun Nahdlatul ini jangan sampai dilupakan. Apa sebetulnya maksudun Nahdlatul? Ulama ini bangkit itu mau apa? Mau apa sebetulnya ulama ini mau bangkit? Kalau dibilang bahwa ulama ini bangkit untuk mengembangkan pendidikan agama, lalu kerjaannya tanpa ada organisasi, pekerjaannya sehari-hari memang melaksanakan pendidikan agama sudah. Tidak usah bikin organisasi, sudah dilakukan. Kalau dikatakan bahwa bangkit itu tujuannya adalah dakwah, lah itu belum dilakukan sehari-hari oleh ulama. Nah apa perlunya mendirikan organisasi yang kemudian apa? Nah, itu ulama ini jangan sampai dilupakan. Ya. Nah ini yang sekarang ini oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama kita upayakan untuk diingatkan kembali tentang maksudun Nahdlatul. Kenapa kemarin kita membuat tema
untuk keseluruhan agenda-agenda organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan bunyi merawat jagat membangun peradaban. Merawat jagat membangun peradaban. Saya juga sudah jelaskan bahwa namanya merawat jagat itu artinya jagat dalam arti apa namanya alam kaum ini, dalam arti alam bumi dengan alamnya ini, lingkungan hidupnya ini, maupun tatanan umat manusia. Membangun peradaban jelas kita ini membangun suatu kehidupan bersama dari seluruh masyarakat umat manusia ini yang lebih baik, yang lebih adil untuk semua orang, yang lebih harmonis, lebih membawa maslahat untuk semua orang. Ini persis inilah maksudun Nahdlatul. Ketika para ulama mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu memang dengan maksud ingin merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang Nahdlatul Ulama sudah berkembang luar biasa. Dulu ketika didirikan itu kiai yang hadir hanya sekitar 30 orang di Jalan Hutan Surabaya untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Kiai yang hadir hanya 30 orang. Sudah itu bertahun-tahun para kiai ini berjalan ke sana kemari mengajak orang untuk ikut bergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tidak henti-hentinya. Ya. Sampai kemudian ketika Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, dulu kan pernah tahun 55 pemilu yang pertama, Nahdlatul Ulama berhasil mendapatkan suara 18%. Partai Nahdlatul Ulama suaranya 18%. Nah belakangan Bapak Ibu, beberapa lembaga survei melakukan penelitian dan menemukan data bahwa Nahdlatul Ulama telah berkembang membesar. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya besar tapi membesar. LSI beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa mereka melakukan survei tahun 2005 dan mendapatkan data bahwa orang Indonesia yang mengaku sebagai orang NU itu sudah 27%. Jadi tahun 55 cuma 18%, 2005 itu sudah 27%. 2005. Tahun 2010 waktu itu saya sudah Katib Suriah PBNU, salah seorang Katib Suriah PBNU. Ada satu lembaga survei Indobarometer meminta audiensi dengan Suriah PBNU untuk memaparkan hasil survei mereka. Dan mereka punya data bahwa orang yang mengaku NU pada tahun 2010 ini sudah 47%. 2005 itu 27%, 2010 47%. Ini Masya Allah. Kok nambah kok sampai 20%? Padahal 20% dari penduduk Indonesia, yaitu kira-kira 20% itu dari sekitar 270 juta. Sampai itu sendiri itu berapa tambahnya? Tahun 2018 ada lembaga survei lain Alfara membuat survei juga. Jadi kalau 27% itu dari 270 juta,
itu ya kira-kira sekitar 40-an juta orang, 40 juta orang, 27, ya 45-50 juta orang tahun 2005, 27%. Kalau tambah menjadi 47%, tambah 20%, itu kira-kira tambahannya sekitar 40 juta lagi juga. 5 tahun kok tambah orang yang ini bisa tambah 40 juta itu orang dari mana? Yang ngaku NU. Tahun 2018 Alpara itu hasilnya sudah 50,5% dari seluruh umat Islam. Itu artinya sudah sekitar 120 juta orang. Belum lama ini, baru beberapa mungkin 2-3 minggu yang lalu, LSI mengumumkan survei mereka terakhir, hasilnya 56,9% penduduk Indonesia ini mengaku dari 50 jadi 56,9, itu tambah 7%, banyak 7%. 7% itu kira-kira ya 2,5 juta kali 7. Ya, nah maka Bapak Ibu sekalian, nama orang NU sekarang ini Masya Allah sampai itu mau misalkan tidak bisa lagi membuat stereotip tentang orang NU. Orang NU yang potongannya seperti apa itu kan semakin sulit mengarani orang NU potongannya ini itu lebih sulit. Karena banyaknya orang NU dan tambahnya itu cepat dan banyak. Ya. Misalkan misalnya yang kan selama sekian lama ini, ya, saya kira saya tidak tahu kalau Menteri Sekretaris Negara itu orang NU. Sampai selama ini minta ini enggak? Kalau Pak Pratekno itu orang NU, tidak minta ini. Padahal dia itu pengurus PWNU Jogja sejak 2010. Lalu jadi Menteri Sekretaris Negara. Sampai selama ini kalau ingat lihat Pak Jokowi itu jangan ngarani Pak Jokowi itu NU apa enggak? Saya harus mengulang NU rawani. Selama ini tidak banyak orang yang menganggap Pak Jokowi itu malah nanti orang yang mengalami PKI barang ini. Nah, masalahnya ya jadi presiden terus menetapkan hari santri sebagai hari nasional. Apa namanya, secara langsung membantu menginisiasi berbagai macam agenda besar untuk Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu di Pemalang, saya cerita tentang Universitas NU Yogyakarta yang atas prakarsa Pak Jokowi dengan mengajak sejumlah orang dan lain sebagainya, lalu berhasil mendirikan gedung baru 9 lantai yang kemarin sudah diserahkan pada Kominfo. Juga itu juga menghubungkan dengan berbagai pihak internasional untuk mengembangkan bidang studi baru yang mungkin sampean bayangkan aja belum bisa, karena itu nanti akan dibangun program studi tentang stem cell.
akan dibangun program studi tentang metalurgi, program studi tentang bioteknologi, apa namanya ya, bioteknologi, tentang teknologi, pokoknya itulah bioteknologi dan lain sebagainya. Sudah apa namanya mendapat kesepakatan ini kerjasama dengan Uni Emirat Arab, atau misalnya namanya MBZ, Muhammad bin Zayed University of Humanities, kerjasama dengan universitas sepakati program senilai tidak kurang dari 1,2 triliun. Itu semuanya adalah inisiatif dari Pak Jokowi sendiri. Makanya kemudian PBNU juga tidak ragu-ragu mengangkat Pak Jokowi sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Karena nyatanya orang NU. Karena nyatanya memang orang NU. Nah ini yang begini-begini banyak sekali. Banyak. Misalnya mungkin nggak nyangka sekarang ini salah seorang ahli cyber security, ahli keamanan digital, pokoknya gitu aja, sampai bisa bayangkan untuk tidak soal nanti gitu. Yang paling unggul di Indonesia ini ternyata anak NU. Anak NU masih sangat muda. Anak itu Dweso, itu namanya Mukono itu, anaknya Kiai Wonosobo, bawah Gunung sangat. Salah seorang ahli desain platform digital yang terbaik di Indonesia itu juga anak NU. Namanya Fakih, anak motor. Dan banyak lagi anak yang potongannya sama udah gak nyangka. Potongan gini kok NU gitu. Ini NU. Nah maka Bapak Ibu sekalian, saya sebut ini semua ini untuk mengingatkan bahwa sekarang skala tanggung jawab kita sebagai pengurus NU ini menjadi begitu luas, menjadi luas. Ya, kita tidak bisa lagi mikir NU ini hanya mikir santri-santri tinggal di pondok-pondok pesantren. Tidak bisa lagi mikir hanya murid-murid madrasah diniyah. Tidak bisa lagi mikir hanya anggota rutinan pengajian muslimah. Tidak bisa lagi hanya memikirkan anggota yasinan bidaan yang malam Jumat itu tidak bisa. Karena sebaran orang NU itu begitu luas. Dan semua itu tanpa kecuali harus kita terima sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Tidak boleh lalu kita anggap NU anyaran. Kalau tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Baru saya bilang bahwa saya paling tidak suka dengan istilah NU naturalisasi dalam kita. Ya, yang ngomong NU naturalisasi itu mesti gus-gus dan khawatir kehilangan izin. Jadi dulu itu yang namanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya, itu masuk Islamnya belakangan. Apa kalau disebut Muslim naturalisasi? Kan ya enggak. Banyak Sayyidina Salman Al-Farisi masuk Islamnya belakangan naturalisasi. Sekian banyak tabi'in yang kemudian bersahadat di kemudian hari. Memang disebut kalau begitu kita semua ini Islam naturalisasi semua. Wong Islamnya belakangan. Nah NU itu juga begitu. Pokoknya kalau sudah merasa NU
ngaku NU, ya NU gitu aja sudah. Dan harus kita jadikan bagian dari keluarga besar kita jadikan apa namanya, bagian dari tanggung jawab kita. Ya, dan kalau memang punya keunggulan ya tidak usah nunggu lama-lama. Sayyidina Khalid bin Walid itu tidak harus ngaji dulu lama-lama, tapi karena beliau adalah ahli perang yang unggul, langsung jadikan panglima gitu saja. Ya, jadi kalau ada orang yang datang, saya ini juga NU loh Pak, oh ya, jangan pernah ngaji, belum Pak, ngaji dulu, ya tidak usah begitu. Iya, sesuai. Kalau memang ada sesuatu yang bisa dia sumbangkan untuk berkhidmah kepada NU, ya langsung kita minta untuk berkhidmah. Coba kalau proses ini disek, paling kurang 5 tahun, ayo tidak. Tidak bisa begitu. Ya, ini NU. Karena ini yang terjadi selama ini, maka bisa berkembang begitu. Ini luar biasa. Saya sendiri masih belum sepenuhnya bisa memahami kenapa NU ini membesar begitu cepat. Kecuali bahwa ini pasti karena barokah. Dan saya curiga ini bukan hasil dari program organisasi. Curiga saya bukan hasil dari program organisasi. Dari mana curiganya? Ya, apa namanya yang saya lihat sebagai gejala selama ini adalah hasil dari hikmahnya kiai-kiai dan ulama NU-an yang mukhlisin itu, yang membangkitkan husnuzon orang banyak kepada Nahdlatul Ulama, sehingga orang merasa senang dengan Nahdlatul Ulama, ingin menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, maka sekarang pertama-tama kita perlu ingat bahwa luasan tanggung jawab kita ini telah membesar ketika kita menjadi begitu luasnya. Ya, nah maka kita ini dalam setiap hal yang kita kerjakan, itu kita harus berpikir tentang apa dampaknya, takdirnya itu apa. Jangan cuma bikin kegiatan karena kobong anggur. Jangan cuma bikin kegiatan karena supaya dianggap hebat, misalnya, supaya digauli orang. Jangan cuma begitu. Kita harus berpikir tentang pekerjaan yang bisa membuat takdir, ya, takdir yang meluas. Karena tanggung jawab kita besar. Jadi labet jejak dari yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama ini harus bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Ini PTNU Banjarnegara bikin gedung yang begini ini harus dipikirkan. Ini takdirnya apa? Dampak impact-nya apa? Sorry, bisa impact. Takdir. Takdir itu harus umum, harus ada banyak mungkin orang. Gedung ini. Nah, sekarang sudah jadi gedung, intifaknya ini harus dipikirkan, harus intifak yang betul-betul memberikan takdir yang luas, karena tanggung jawab kita lebih luas. Di Banjarnegara, di Banyumas, di Cilacap, di Purbalingga,
Itu yang NU itu bukan cuma mereka yang nongkrong di langgar-langgar masjid-masjid saja. Itu yang di pasar-pasar, di terminal, di pinggir-pinggir jalan, itu juga orang-orang yang merasa NU banyak di antara mereka. Mereka ini harus dipikirkan, harus bisa menerima takdir dari upaya-upaya dari khidmah Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ya, ini kalau bahasa manajemennya, kita ini jangan hanya berpikir sampai berhenti pada output saja, tapi harus kita pikirkan outcome-nya. Outcome itu pengaruhnya kepada banyak orang. Ya, ini yang harus dipikirkan. Nah, takfir itu harus merupakan takfir yang sesuai dengan maksud Nahdlatul Ulama tadi, dengan maksudun Nahdlah tadi. Tidak boleh takfir yang melenceng dari maksudun Nahdlah. Jangan sampai kita membuat tindakan sehingga lupa yang kemudian dampaknya justru membuat orang-orang yang tadinya sudah NU malah ikut yang lain misalnya. Itu jangan sampai. Ya, kan gitu. Dia membuat tindakan supaya orang-orang yang sudah merasa NU ini semakin dekat dengan NU, semakin senang dengan NU, semakin kuat amaliyahnya di dalam jangan sampai kita membuat tindakan, membuat keputusan yang membuat orang-orang juga NU malah mau diajak orang lain ke sana meninggalkan NU. Itu kan jangan sampai ya menjaga ya kan gitu. Ini loh tak hasil. Kenapa begitu? Nah, ini yang perlu dipahami oleh Pak Ibu sekalian. Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar diam, bukan sekedar mazhab keagamaan, bukan sekedar thariqah saja. Yang diajak itu memang mereka yang memiliki thariqah diniyah yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sampai yang jadi pengurus itu di baiat untuk menyatakan ya siap jihad fi ala tariqati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bitiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ini soal tariqah. Kalau saya sendiri sejak awal beliau yang diajak itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Halumu ayyuhal ulama wasadatul atqiyah, mari wahai para ulama dan sahadah yang takwa-takwa. Sahadah yang takwa itu jamak dari sayyid. Sayyid yang takwa, yang tidak takwa nggak diajak. Yang diajak cuma sayyid yang takwa saja. Ustadzatul atqiyah min ahli sunnati wal jamaah, min ahli madhahibi a'immatil arba'ah, min ahli madhahibi a'immatil arba'ah. Ini yang diajak. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Anda semua beserta pengikut-pengikut Anda semua, baik orang-orang yang fakir maupun orang-orang yang kaya, yang ghani, baik orang-orang yang lemah maupun orang-orang yang kuat, semua min ahli sunnah wal jamaah yang diajak.
Nah tapi ini orang Ahlussunnah Jamaah itu kan sudah ada. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sebelum didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mereka itu sudah ada. Sekarang diajak kumpul. Diajak kumpul itu diajak apa? Diajak apa? Diajak membangun peradaban ala Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka selain thariqah, Nahdlatul Ulama itu adalah juga harakat. Nahdlatul Ulama itu juga harakat, gerakan. Ya. Jadi diajak kumpul untuk bergerak bersama. Itu Nahdlatul Ulama. Arahnya jelas. Arahnya itu membangun peradaban ala Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan ala yang lainnya. Dan membangun peradaban itu artinya strateginya adalah strategi yang merupakan proses menuju pembangunan peradaban. Itu sebabnya ya mungkin sama-sama pengikut akidah Asy'ariyah, mungkin sama-sama pengikut salah satu dari mazhab fikih yang 4 itu, mungkin sama-sama ahli tasawuf yang mengikuti mazhabnya Imam Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Tapi kalau harokahnya beda, ya bukan NU. Itu berarti berselisih dengan NU. Nah dalam berharokah ini para ulama kita itu sudah menetapkan keputusan-keputusan dari tahap ke tahap. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, para ulama Nahdlatul Ulama ini kemudian mendukung dan mensahkan NKRI ini atas nama syariat. Bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ini sah atas nama syariat. Itu ulama kita. Itu kaul yang qat'i dari ulama kita. Tidak ada tafsir lain juga. Ya, begitu tegasnya para ulama kita ini sampai kemudian mewajibkan umat Islam untuk membela negara proklamasi ini dengan perang sabil, dengan jihad fisabilillah. Orang diajak mati demi NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kan itu resolusi jihad itu. Kalau tidak sah secara syariat, bagaimana mungkin kita diajak berjihad demi NKRI ini? Ya, maka para ulama menegaskan kemudian bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Ini adalah upaya final umat Islam Indonesia mengenai negara. Ya, nah selanjutnya berbagai macam keputusan para ulama mulai dari soal dunia seperti yang sangat mendasar seperti soal thariqah istinbat yang kemudian kita kenal sebagai istinbat jama'i oleh para ulama kita, sampai dengan hal-hal yang menyangkut wawasan-wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Sehingga misalnya ditetapkan bahwa yang wajib kita pegang teguh bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ini semuanya adalah strategi yang mengarah kepada pembangunan peradaban. Nah ini jangan sampai kita lupakan. Nah yang ketiga
Nahdlatul Ulama ini adalah juga soal riayah, soal mengasuh umat, ngopeni umat. Jadi Nahdlatul Ulama ini. Makanya memang ya jarang atau hampir tidak ada wazifah riayatul ummah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Di tempat lain itu hampir tidak ada. Ulama-ulama di tempat lain itu hampir tidak ada yang melakukan riayatul ummah seperti kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu urusannya umat ini apa aja diurusi. Bukan cuma soal ngajinya, sholatnya, keluarganya juga diurusi. Bukan hanya keluarganya, sapinya diurusi. Orang-orang itu sapinya sakit saja wadul ke kiai. Zaman sekarang ini malah, kalau dulu orang-orang sowan kiai itu biasanya ngasih salam tempel. Sekarang ini masa Allah orang datang banyak dan malah kiai nyari utangan misalnya. Ini tapi diurusi juga, wong punya wazifah riayatul ummah. Nah ini semua yang kemudian harus kita wujudkan di dalam ikhtiar Nahdlatul Ulama. Ya, makanya kita mengembangkan pendidikan, termasuk model-model pendidikan yang dibutuhkan di masa depan. Kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh warga di desa-desa dan sebagainya itu untuk mewujudkan itu semua. Kita tidak henti-hentinya menegaskan komitmen kepada NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini semuanya adalah bagian dari wazifah Nahdlatul Ulama untuk memenuhi maksudun Nahdlatul. Ya. Nah, sekarang ya dalam ini semua yang saya sampaikan tadi itu secara singkat kemudian kita rumuskan dalam satu kalimat yang kita jadikan tema Munas dan Kongres kemarin, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Kita harus mendampingi umat-umat ini hajatnya apa saja, kita perhatikan, kita dampingi, kita ikut mengikhtiarkan pemenuhannya. Tapi pada saat yang sama kita harus mengembangkan inisiatif-inisiatif yang nantinya akan dibutuhkan di masa depan. Itu artinya memenangi masa depan. Maka sekarang ini misalnya di PBNU kita mulai digitalisasi administrasi, kita mulai. Saya perintah pokoknya bikin dulu. Ini karyawan masih banyak yang tidak paham, nanti diajari belakangan ya. Pokoknya bikin dulu. Dan target saya nanti Januari, Pak Muzamil, itu PW dan PC juga harus sudah digitalisasi semua. Ya, sama nggak usah khawatir, walaupun sekarang sampai digitalisasi itu akhirnya apa nggak tahu misalnya ya. Jangan khawatir, nanti diajari. Pokoknya bikin dulu, diajari belakang. Ya. Saya bilang ini adalah upaya untuk mencegat masa depan. Kita tidak usah nunggu orang-orang siap, cegat dulu. Baru nanti orang-orang diajari supaya bisa. Ini yang sedang kita upayakan dan akan menjadi agenda-agenda utama. Kita melangsungkan gerakan keluarga maslahat NU yang nanti bentuknya berupa kegiatan-kegiatan di desa melibatkan keluarga-keluarga. Isinya itu ada soal bimbingan keluarga sakinah, ada soal bimbingan keuangan rumah tangga,
ada soal bimbingan perkawinan, pranikah untuk pemuda-pemuda, ada soal bantuan belajar untuk anak-anak sekolah, ada soal penanggulangan stunting untuk anak-anak balita, ada soal posyandu untuk berbagai macam masalah kesehatan, hajat kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga itu nanti isinya dari gerakan keluarga masyarakat ini, dan itu menjadi kegiatan yang langsung di desa diikuti oleh keluarga-keluarga di desa. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian ya, perlu saya sampaikan supaya kita semua bersiap-siap dan berbenah diri. Termasuk kalau tadi disampaikan oleh Pak Muzamil bahwa PBNU sekarang melakukan verifikasi dan validasi, ini dalam rangka bersiap-siap dan berbenah diri supaya agenda ini, pekerjaan-pekerjaan besar ini betul-betul bisa berjalan baik ke depan. Ya. Ini wajibah kita semua, wajibah kita semua. Ya. Jangan awang-awangan, awang-awangan juga. Jangan was-was mendengar ini, karena ini resiko. Salahnya sendiri kok mau jadi pengurus. Itu resiko. Tapi jangan khawatir Pak, NU itu, urusan NU itu tidak ada yang sulit. Urusan NU itu tidak ada yang sulit karena ini janjinya Gusti Allah yang mansus. Inna ma'al usri yusron. Kita itu Gusti Allah itu kalau ngasih beban itu pasti digampangkan, pasti. Saya pernah tumon ada orang sudah mau sholat kok kesulitan nyari pakaian buat nutup murat. Tidak ada. Tidak ada. Yang beban diberikan oleh Gusti Allah, itu tanggungannya Gusti Allah untuk membuatnya mudah. Udah janji, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tidak ada yang sulit kan? Capek iya. Capek kan beda. Sulit dengan capek itu beda. Iya toh? Haji itu capek gak Pak? Capek, tawaf itu capek, sa'i lebih capek lagi. Tapi kan gampang Pak. Iya, gampang tapi capek. Jadi ngurus itu pokoknya modalnya nggak takut capek gitu saja. Kalau sulit nggak mungkin sulit. Itu kan perlu pasti mudah. Ya. Kalau butuh pasti ada, gitu. Ya, maka kalau sulit berarti tidak perlu, tidak usah dipikir, tidak perlu. Ya, gitu. Kalau sulit tidak perlu, lakukan yang perlu-perlu saja, pasti mudah. Kalau butuh pasti ada, kalau tidak ada, berarti nggak butuh, gitu aja. Jadi usah dipikir, udah butuh. Ya. Gitu. Nah, bagaimana supaya semakin banyak yang ada, caranya ya kita harus berpikir sampai ke nalar butuh. NU itu kalau butuh pasti bukan cuma NU, semua yang ada di muka bumi ini, semua makhluk hidup ini kalau butuh pasti ada. Karena ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu rezeki yang ditanggung oleh Gusti. Rezeki yang ditanggung oleh Gusti Allah itu rezeki yang wajib. Rezeki yang wajib, yang sunah-sunah ya pokoknya ya apa kata masih hanya Allah yang diberi kisah tadi itu. Kalau yang wajib itu pasti itu
ditanggung mamin dabatin fil ardi illa 'ala Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kepengin yang sampean inginkan ada, sampean harus menemukan nalar wajibnya. Ya, sampean harus ketemu nalar wajibnya. Kalau wajib pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak wajib kan gitu. Kenapa kemarin itu kita berhasil mengadakan rangkaian kegiatan harlah satu abad sedemikian rupa? Kalau sama tidak gawok, bilang tidak gawok, tidak percaya saya, mesti gawok apa? Ya toh. Sedemikian rupa besar, dengan biaya besar-besaran Pak. Biayanya besar-besaran. Ya. Biayanya itu besar-besaran. Kegiatan di Sidoarjo Surabaya itu, Surabaya dan Sidoarjo itu, pertama internasional dan apa namanya resepsi puncak itu kita belanja tidak kurang dari 80-90 miliar. Ya, sampai bikin gedung cuma berapa miliar gini aja narik orang berbulan-bulan. Itu kita garap pekerjaan yang habis 80-90 miliar itu kita garap hanya dalam waktu 1,5 bulan. Dikerjakan hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kok bisa? Ya karena wajib. Lah wajibnya dari mana? Kalau dilihat asal hukumnya, sahabat kemarin itu datang nggak ke Sidoarjo? Paling nggak nonton di YouTube lah ya. Kalau dilihat asal hukumnya, kegiatan begitu-begitu itu hukumnya apa? Itu kiai yang paling enteng, paling ya hukumnya mubah. Sing kurang itu muni makruh malah haram, tahu itu nyanyi bareng. Kiai yang keren. Ya. Tapi karena itu adalah kegiatan untuk memperingati satu abad ulama dan membangkitkan moral semangat dari puluhan juta warga Nahdlatul Ulama untuk membangun langkah-langkah baru di abad kedua ini, dan langkah baru itu wajib karena kebutuhan zaman yang memang tidak terelakkan, maka peringatan harlah kemarin jadi wajib. Kenapa? Karena ma yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Karena jadi wajib ada, begitu caranya. Ya. Nah, ini saya sampaikan karena tempoh hari ada MBG yang nanya gimana sih caranya nyari uang gitu. Nanya begitu di Jogja kalau tidak salah. Ini caranya. Kalau sampai ketemu nalar wajibnya, itu jaminan wajib kok. Wajib masa tidak ada. Gusti Allah mewajibkan kita bertahan hidup, masa nggak ngasih rezeki makanan. Sampai itu kalau masih ditakdir punya umur, tidak usah kerja.